Assalamualaikum, masih di RC Electronics for Newbies. Di episode ini, gue mau share gimana caranya kita bisa pakai lampu bawaannya MN78 pada saat kita upgrade receivernya ke Radio Link. Waktu lo upgrade receiver RC lo ke yang aftermarket kayak misalnya Radio Link, FlySky, Dumbo RC atau Futaba dan lain-lain lah ya. Biasanya tuh lampu bawaan kayak ini contohnya MN78 tuh mati total lah atau nggak bisa dipakai sama sekali. Nah biasanya lo akan ganti juga sama modul lampu yang aftermarket juga, misalnya kayak Tamiya ini contohnya gitu ya. Nah cuman masalahnya kalau lo ganti yang modul lampu aftermarket juga itu kan lo akan ngatur ulang semua kabel di body RC lo tuh. Nah itu PR banget tuh. Belum selain kabel, soket-soket lampunya kan juga mesti lo atur ulang tuh, lo routing ulang. Nah ini lumayan ribet juga, makan waktu sama bikin pusing kepala lah ya. Nah makanya di sini pas gue upgrade MN78 ini gue penasaran juga nih, penasaran sama mikir kenapa nggak coba pakai aja lighting bawaannya ini. Kabelnya kan udah rapi nih dari pabrik ya, cuman tantangannya lighting boardnya ini nggak langsung kompatibel nih sama receiver yang baru. Di RC MN78 atau MN99S tuh ada satu PCB kecil nih, dia ngatur semua lampu nih. Nah ini biasanya dicolok ke receivernya bawaannya MN. Outputnya dia pakai konektor kabel 6 pin. Kalau gue lihat ini semua kabel lampu masuk nih ke PCB ini nih dari rangkaian elektronikanya. Ini tuh kayak semacam LED distribution board gitu ya, atau LED hub khusus buat RC-RC keluaran dari merek MN gitu. Kelihatan jelas ini fungsinya, fungsi utamanya dia nyambungin semua kabel dari berbagai lampu ya, dari headlight, tail light, turn light semuanya. Terus dia nerima sinyal dari receiver lewat konektor 6 pin yang ini tadi. Nah, dia terus didistribusiin tuh sinyalnya ke masing-masing LED group sesuai logikanya. Jadi kayak misalnya logikanya nyalain lampu depan, logikanya belok kiri, belok kanan dan lain sebagainya. Gue analogiin ya si LED distribution board ini buat teman-teman yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Dia nih si board ini mirip kayak kayak stasiun duku atas lah bisa dikatakan gitu. Di situ semua moda transportasi ngumpul tuh, jadi KRL, MRT, LRT, Transjakarta ketemu tuh di titik itu. Jadi kalau kita bayangin aja semua kabel lampu dari body RC ini kayak penumpang dari berbagai arah. Nah dia ngumpul di satu titik di hub ini, di PCB board ini supaya gampang ditata sama disambungin ke sistem kontrol utamanya. Nah kalau semuanya udah masuk ke terminal yang sama, kita jadi lebih gampang tuh ngatur mana yang mau nyala, mana yang mau mati, mana yang mau kedip. Kira-kira kayak gitulah analogi sederhananya. Oke lanjut, ini sekarang gue mau mapping kabel 6 pin yang misterius itu tadi tuh, yang dari LED hub ke receivernya MN. Nah awalnya gue kira nih nggak bisa dipakai nih, tapi ternyata pas gue cek satu-satu pinnya ini masih bisa kita manfaatin ya, asal tahu urutannya. Mappingan gue nih kayak gini. Nah tapi ini gue disclaimer dulu, jadi warna yang gue telusurin ini sesuai kabel yang gue punya ya. Jadi mungkin kalau RC lo tipe MN yang lain, misalnya MN99, 98 atau MN128 atau MN82, gue nggak tahu, mungkin urutan warnanya bisa beda. Tapi kalau emang ternyata warnanya sama, bisa juga pakai mappingan gue ini. Jadi yang warna putih itu power, biru itu kosong ternyata nggak kepake, kuning itu buat headlight, terus hijau buat lampu yang belakang bisa brake bisa reverse, merah sama hitam dia itu buat lampu sen tuh kanan kiri. Jadi kalau yang hitam buat lampu sebelah kiri, yang merah buat sebelah kanan. Nah kalau lo udah tahu mappingan dari konektor 6 pin yang misterius ini tadi, bisa aja langsung kita colok nih ke receiver. Oke sekarang kalau lo mau sambungin dari LED hub ke receiver Radio Link ya, di situ kan konektornya beda tuh. Dia kalau di receiver Radio Link dia konektornya pakai konektor Dupont. Jadi ini caranya, yang female di ujung yang buat connect ke receiver itu gue potong dulu, terus gue sambungin satu-satu pakai kabel jumper. Terus warnanya gue ambil yang sama, semuanya sesuai sama kabel yang tadi yang dari
dari LED hub. Oke, tapi dari 6 kabel ini yang udah dipisahin, jadi sebelum lo colokin ke receiver, ini antara kabel gue kasih resistor dulu ya. Jadi jangan sampai lupa dikasih resistor, ini buat safety. Jadi supaya LED bawaan kita itu awet atau nggak kebakar tahu-tahu misalnya kita salah. Di sini gue pakai resistor 320 ohm buat proteksi. Caranya ya lo taruh itu in between ya. Terus itu udah gue pasangin pakai kabel heat shrink ya. Kenapa pakai 320 ohm? Di sini coba gue jelasin secara teori ya. Jadi basic teorinya kenapa resistor ukuran itu yang gue pakai. Tujuan gue pasangin resistor ini supaya safety, takutnya LED-nya biar nggak gosong ya atau overheat karena misalnya tahu-tahu dapat tegangan atau arus terlalu tinggi. Gue pakai rumusnya itu hukum Ohm, V sama dengan I kali R. V itu voltage atau tegangan ya, I itu arus ampere, R itu resistance hambatan, satuannya ohm. Nah kan sini kita carinya R-nya ya, hambatannya. Jadi R-nya kita dapat dari V dibagi I. Nah, V-nya itu adalah tegangan dari receiver radio link. Di sini receiver radio link dia di datasheetnya kan 3 volt sampai 15 volt. Tapi biasanya kalau buat ngontrol ke RC kayak gini dia di angka 5 volt. Jadi gue masukin V-nya 5 volt. Terus kemudian I-nya itu biasanya LED itu idealnya dia butuh arus sekitar 15 mA. 15 mA kalau kita konversi ke ampere dia jadi 0,015 ampere. Ya udah tinggal kita hitung aja, kita bagi, dapat hasilnya R-nya itu 333 ohm. Nah makanya di sini gue pakai resistor 320 ohm karena mendekati ke 333 sesuai hitungan di atas kertasnya gitu. Karena kan nggak ada juga yang jual resistor 333 ohm. Nah jadi angka 320 ohm resistor yang gue pakai ini ada sains lah di belakangnya, jadi bukan asal angka dari langit aja gitu ya. Kalau tiap kabel udah dipasangin resistor pengaman, 66-nya dipasangin. Sekarang ini kita testing, coba langsung ya colok dari LED hub ke receiver. Nyala, ternyata ya bisa ya. Tapi pertanyaannya kenapa LED-nya nyala terus nih kalau dicolok langsung ke receiver radio link. Nyala terus kenapa? Ini karena receiver ngasih sinyalnya sinyal PWM atau pulse width modulation. Jadi sinyal yang biasa buat kontrol servo atau ESC. Nah tapi LED hub ini dia nggak ngerti tuh sinyal itu. Jadi kesimpulannya kalau lo direct plug ke receiver colok langsung, dia akan dapat raw sinyal PWM. Jadi LED-nya akan nyala terus. Jadi kalau gue lihat di sini kenapa LED-nya nyala terus, karena mereka antar device nih nggak nyambung nih ngobrolnya. Jadi beda sinyal, beda bahasa komunikasi. Receiver radio link atau TXRX aftermarket merek lain ya kayak FlySky, Dumbo RC, Futaba, Sanwa dan lain-lain itu, mereka nggak bisa langsung ngatur on-off komponen kayak LED. Kenapa? Karena port channel di RX itu outputnya dia sinyal PWM murni, jadi atau pulse width modulation ya. Jadi bukan saklar on off dia. Jadi semua channel-channel di receiver aftermarket tuh ngasih sinyalnya sinyal PWM ke servo atau ESC. Jadi bukan arus listrik langsung kayak buat ke lampu gitu. Jadi kalau di sini lo sambungin kabel lampu langsung ke channelnya dari RX receiver, dia akan dapat voltase konstan, biasanya sekitar 5 volt tuh dari BEC, dari battery eliminator circuitnya. Dia akan nyala terus karena nggak ada sistem yang buat ngebaca sinyal PWM buat dikonversi atau dikasih logika jadi on atau off gitu. Sementara kalau RC RTR kayak ini MN78 atau MN tipe lainnya atau RC RTR lain ya, redituran kayak LDRC, WL Toys dan lain-lain, mereka tuh pakai sinyal namanya proprietary. Jadi dia nggak standar tuh sama sama PWM. Nah, modul penerimanya si RC RTR ini dia gabungan tuh. Jadi all in one modul. Jadi ada RX di situ, ada ESC, ada modul lampu. Jadi semuanya udah mixing logic lah dalam satu PCB. Nah, mereka baru bisa ngeh ketika
kayak lo suruh belok kanan, lampu sennya kanan. Terus karena apa? Karena udah terintegrasi pakai protokol buatan dari pabrikan masing-masing. Makanya kalau misalnya di sini gue upgrade ke yang aftermarket kayak Radiolink, sistem sinyal standar kayak PWM itu nggak ngerti tuh, dia nggak bisa ngobrol sama lampu-lampu di MN karena di MN mereka butuh sinyal khusus. Kalau gue analogiin di sini sinyal proprietary itu kayak bahasa daerah lah ya. Jadi misalnya orang Jawa ngobrol pakai bahasa Jawa, nah yang ngerti pastinya orang Jawa doang gitu ya. Terus kalau ada orang Manado atau orang Medan denger, mereka belum tentu langsung paham tuh. Nah receiver bawaannya MN mereka tuh pakai sinyal proprietary, jadi unik dan cuman bisa dimengerti sama si lampu bawaannya. Kalau receiver aftermarket merek-merek kayak Radiolink, FlySky dan teman-temannya itu mereka pakai bahasa umum, bahasanya PWM. PWM ini udah jadi kayak bahasa standar di dunia RC lah. Jadi ibaratnya kayak mungkin kita analogikan bahasa Indonesia. Jadi dipakai di semua antar suku di Indonesia. Jadi semua orang bisa ngerti, langsung nyambung. Jadi mau servonya, ESC-nya, modul lampunya lo pakai dari merek apa aja, asal dia ngerti bahasa PWM, langsung bisa ngobrol, langsung bisa komunikasi. Nah mungkin kalau gue tarik lebih jauh lagi, PWM itu bisa dibilang kayak bahasa Inggrisnya di dunia RC lah. Jadi lo pakai komponen dari China, Jepang, Eropa, semua pakai bahasa yang sama yaitu PWM. Makanya walaupun lo pakai beda merek, mereka bisa tetap jalan bareng tuh. Jadi kesimpulannya, modul lampu bawaan cuman ngerti pakai bahasa daerahnya dia, pakai transmitter bawaannya dia. Tapi kalau kita upgrade ke transmitter aftermarket dan lo mau tetap pakai lampu bawaannya MN, nah kita perlu ada tambahan modul. Tambahan modul ini bisa juga kita analogikan dia sebagai translator ya, atau penerjemah. Jadi buat nerjemahin dari bahasa daerah, dari bahasanya si MN supaya bisa ngerti pakai bahasa nasional, pakai bahasanya PWM, supaya nyambung tuh nanti ngobrolnya antara transmitter receiver Radiolink sama si modul bawaannya MN. Oke, sekarang setelah tahu semua konsepnya, jadi dari kabel LED hub yang 6 pin tadi, ini gua nggak langsung ke receiver, ini kita pakai modul tambahan dulu di tengahnya, pakai translator ya. Jadi ini gue pakai FZD. Kalau gue gambarin blok diagramnya kira-kira kayak begini. Oke, kalau dari blok diagram ini si modul FZD ini kan dia kayak translator ya. Jadi dia ngerti sinyal PWM. Nah dia akan bisa ngirim perintah nanti ke LED sesuai sinyal dari channel di transmitter. Jadi ini nanti kita pasang di tengah modulnya. Nanti dia akan mengkonversi sinyal PWM dari receiver terus menjadi sinyal sederhana yang dimengerti sama lighting board di punyanya MN. Oke, ini sekarang udah gue colokin ya. Jadi dari kabel 6 pin itu gue colokin ke modul FZD. Nah nyolokinnya lo tinggal ngikutin aja, karena kan udah dipisahin satu-satu tuh kabelnya ada 6 biji. Ke FZD nya lo ngikutin yang ada keterangan di modulnya. Jadi misalnya plusnya di soket yang sebelah mana, lampu headlight sebelah mana, mau lampu kiri, kanan dan seterusnya. Lo tinggal ngikutin aja alurnya. Udah gitu ya udah. Sekarang kita tes semuanya nyala deh. Sen kiri nyala, sen kanan nyala juga nih. Nah kalau kita lihat posisi dari depan, sen kanan kiri juga udah bisa nyala ya, sesuai perintah dari transmitter di Radiolink. Lampu hazard ini nyala juga perintahnya, gue taruh di channel 4 ya. Terus untuk headlight ini udah nyala juga ya, on off, gue taruh di channel 5. Brake light nyala juga ini kalau throttle kita kickback, sama reverse light juga udah nyala ya kalau kita throttle mundur ya. Oke, sekarang semuanya udah nyambung lagi. Jadi receiver, modul translator, lighting, semua udah kerja bareng jadi satu tim ya. Oke, paling ini aja dari gue.
Makasih yang udah nonton sampai akhir. Bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi. Mudah-mudahan terinspirasi. Assalamualaikum.